Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin syadina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, taufik serta hidayah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi, yang mana telah menuntun kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Bertemu lagi dengan saya Bapak Bayu Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan agama Islam dengan judul meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. Mungkin kalian sudah tahu banyak agama yang sudah terdaftar di bumi ini. Tetapi yang familiar adalah agama Islam, Kristen, Konghucu, Katolik, Buddha, Hindu, Protestan, dan lain-lain. Aslinya semua itu sama tujuannya. Tujuan agama itu semua sama, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada zaman Nabi Musa alaihissalam atau zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka itu aslinya itu punya agama, namun dalam penyampaiannya, dalam penyalurannya itu salah. Maksudnya apa? Dia menyembah kepada patung yang dia kira itu sebagai Tuhan mereka. Padahal patung itu dipakai cuma untuk buat media atau penyambung. Banyak sampai sekarang ini, contohnya orang Buddha pergi ke pura, orang Konghucu pergi ke kelenteng. Mereka melaksanakan itu, mereka berdoa di depannya itu untuk menyampaikan atau mendoakan dirinya masing-masing. Tempat seperti itu hanya dibuat sebagai penghubung atau distributor lah bahasa gaulnya ya. Bukan dia menyembah kepada tempat itu. Salah itu ya. Kemudian kita sebagai orang Islam mempunyai Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa, Allah itu satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ketika ada orang Islam mengajak kita untuk menyembah patung, jadi bisa dikatakan mereka syirik atau musyrik, menyembah kepada selain Allah. Itu dosanya sangat besar sekali, sampai meninggal pun dia tidak akan diampuni olehnya. Dan kita sebagai umat Islam ini mempunyai kitab yang bernama Al-Quran. Al-Quran adalah penyempurna seluruh kitab, dari kitab Zabur, Injil, Taurat, dan berakhir dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran pertama itu pada saat 17 Ramadan atau yang disebut dengan Nuzulul Quran. Ayat yang pertama muncul adalah surat Al-Alaq 1-5 yang berbunyi
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Itu adalah ayat yang pertama muncul yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad waktu 17 Ramadan atau disebut dengan Nuzulul Quran. Kemudian Allah menyuruh kita untuk bersyukur kepadanya sesuai dengan ayat Al-Quran yang berbunyi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Yang artinya, ketika kamu bersyukur, maka nikmatmu akan aku terus tambahi. Dan ketika kamu kufur, azab yang pedih akan datang. Contohnya ya, ketika si fulan mendapatkan rezeki 10.000, kemudian dia bersyukur dan menggunakan rezeki itu untuk kebaikan atau bareng-bareng bersama orang-orang yang membutuhkan, insya Allah akan ditambah lagi oleh Allah rezekinya. Kemudian contoh lagi, lalu si fulan mendapatkan rezeki berjuta-juta dan dia tidak mau bersyukur, tambah minta lagi, ya Allah kok segini aja rezekiku, ditambah terus, lalu kemudian akan jadi kufur dan datang pada nikmat yang sedih. Sudah banyak sekali contoh orang yang kufur, orang yang tidak bersyukur mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terkenal adalah kisah Qarun. Siapa itu Qarun? Orang yang hidup pada zamannya Nabi siapa ayo? Siapa? Dia dulu adalah orang yang sangat miskin sekali. Lalu kemudian dia meminta kepada Nabi untuk dijadikan orang kaya. Ya Nabi, saya jadi orang kaya, tolong belikan ini, tolong mintakan kepada Allah. Lalu Nabi menjawab, kamu tidak akan kuat gitu. Kamu tidak akan kuat. Lalu Qarun berkata lagi, Nabi saya kuat. Mendengar ucapan Qarun itu, Nabi merasa kasihan dan dimintakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lama kemudian Qarun diberikan sepasang ekor kambing. Waktu demi waktu masih berkembang, dia masih rajin sholat, rajin ngaji, rajin ke musola, rajin kemana-mana. Waktu demi waktu, kambing Qarun sudah beranak banyak, sudah punya sapi, unta, dan hartanya sudah banyak sekali. Dia sampai lupa dengan ibadahnya, jarang ke masjid, jarang berkumpul dengan orang-orang, jarang dan lain-lain. Kemudian Nabi sadar ketika Qarun dikasih itu, dia lupa, lalai dengannya. Lalu Nabi berkunjung ke rumah Qarun. Qarun, kamu sekarang kok jarang ke masjid, jarang kemana-mana? Qarun menjawab, saya sibuk. Ya Nabi, saya sibuk dengan harta saya sibuk dengan ini. Mendengar jawaban Qarun itu, Nabi langsung pulang dengan hati menangis. Waktu demi waktu Qarun menjadi sangat kikir dan tidak mau menafkahkan hartanya untuk ke jalan Allah. Dan pada satu ketika Allah sudah murka sehingga harta Qarun tadi dimasukkan semua, diringkes ke dalam bumi, yang sekarang namanya menjadi harta Qarun. Jadi kalian tidak boleh kikir ataupun kufur. Artinya terlalu membangga-banggakan harta. Ingat, kalian mati cuma membanggakan 3 amal. Yang pertama, amal soleh. Yang kedua, doa orang
doa anak-anak soleh dan soleha. Yang ketiga apa? Tadi doa dari orang-orang soleh, amal kalian, dan jariah sampean ya. Gila, semua harta itu hanya titipan. Banyak sekali cerita-cerita kayak gitu, banyak sekali. Kemudian lanjut, berbuat baik kepada sesama manusia sesuai dengan perintah Quran surat Al-Luqman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li abnihi wa huwa ya'iduhu yubayyin la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayni hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidik ilayyal masyir. Dan ingatlah ketika Luqman berkata pada anaknya ketika dia memberikan pelajaran kepadanya, wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kamu perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kamu kembali. Jadi Allah di dalam surat Al-Luqman tadi sudah menjelaskan, wahai orang beriman, wahai orang-orang, janganlah kamu mensekutukan Allah. Janganlah kamu mensekutukan Allah. Maksudnya apa? Menyembah selain Allah. Contoh, ketika lagi bermain, lalu dia bertaruh, lalu dia bermain dengan menyembah selain Allah. Yang tak kalah menarik lagi ya dengan zaman sekarang adalah dengan main domino Higgs atau Higgs domino. Itu namanya permainan chip itu. Sekarang banyak orang-orang main HP sambil di makam Cina, sambil sholat main itu, sambil di makam-makam keramat. Itu saja sama dengan menyekutukan Allah. Mereka tidak yakin dengan rezekinya, karena rezeki, kematian, umur, jodoh itu sudah di tangan Allah. Sudah sesuai kodoknya, nggak bisa diganti, tidak akan tertukar, pasti nggak akan tertukar. Gusti Allah itu adil, pasti adil. Rezekimu pasti gak akan tertukar. Contohnya si A dengan si B gak akan tertukar. Contoh, si A punya jatah rezeki 50M, kemudian si B punya jatah rezeki 100M. Lalu si A ini langsung dikeluarkan semua rezekinya Allah 50M pada waktu muda. Si B cuma dikeluarkan 1M pada waktu muda. Terus si B marah-marah ke Allah, ya Allah, saya kok segini aja rezekimu. Ingat, rencana Allah itu lebih baik. Nanti pada waktu si B tua akan dikeluarkan sisanya oleh Allah. Jadi pada waktu sholat atau waktu berdoa, jangan meminta ya Allah berilah rezekiku yang banyak, tapi berdoalah, ya Allah turunkanlah rezekiku. Itu karena rezekinya kita itu sudah diatur oleh Allah. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah bingung, atau tidak usah linglung lah. Contoh saat pandemi ini, banyak pedagang yang gulung tikar, banyak pejabat yang makin kaya raya dengan kondisi ini. Ingat, dunia pasti berputar. Yang di bawah pasti akan ke atas, dan yang ke atas pasti akan merasakan yang di bawah. Jadi tak perlu khawatir dengan
rezeki ini. Kemudian tentang tadi, wahai orang beriman, wahai orang-orang, janganlah kalian memarahi atau mengecewakan orang tuamu, apalagi dengan ibumu. Nabi pernah berkata ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Nabi, siapakah orang yang saya hormati duluan?" Nabi menjawab, "Ummi, ummi, ummi, abi." Nabi menjawab 3 kali ummi dan 1 kali abi. Jadi kita harus menghormati ibu dulu 3 kali. Ibu, baru abi, bapak. Karena ibu yang telah melahirkan kita, yang telah menyusui kita, yang telah merawat kita, menyapi itu artinya memandikan kita pada waktu kecil. Kewajiban ibu pada anak sangat banyak sekali. Bapak pada keluarga hanya untuk mencari nafkah, sedangkan ibu merawat anak. Kadang juga ada yang bekerja dan lain-lain. Karena ada pepatah surga di bawah telapak kaki ibu. Memang beneran kayak gitu. Doa ibu lebih baik daripada doa Allah. Doa ibu lebih baik daripada doa malaikat. Ketika doa ibu berkata, ibu ngomong, ibu berbicara, berdoa untuk kita, pasti Allah langsung mengabulkan. Pasti. Kemudian, jangan pernah menyakiti hati ibu atau menyakiti hati orang tua. Contohnya sesuai dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, ridallahu fi ridha walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain, yang artinya ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, sedangkan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Benar itu. Ketika orang tua berdoa untuk kesuksesan anaknya, insya Allah pelan-pelan akan digiring oleh Allah menuju kesuksesan. Dan apabila kita menyakiti hati orang tua, kemudian orang tua berdoa untuk kejelekan kita, auto, gak lama, dusta Allah, murka Allah akan turun kepada kita. Jadi jangan sekali-sekali mendurhakai orang tua. Orang tua dari kecil sampai besar, sampai manapun kita tetap dirawat oleh orang tua. Orang tua merawat kita sambil menunggu kehidupannya, sedangkan kita merawat orang tua sambil menunggu kematiannya. Beruntunglah kalian yang masih punya orang tua lengkap, wajib untuk menjaganya, dan jangan pernah menyakiti hatinya, karena doa orang tua adalah doa yang paling mustajabah. Kemudian buat anak laki-laki, tugas kalian adalah menjaga orang tua sampai akhir hayatnya. Sedangkan tugas perempuan menjaga orang tua sampai dia telah dinikahi oleh laki-laki lain. Itu tugas dari laki-laki dan perempuan. Kemudian jangan pernah ragu atau jangan pernah memaksa meminta rezeki kepada Allah. Allah tahu rencana mana yang lebih baik untukmu. Allah tahu rencana mana yang lebih wow buat dirimu, buat kalian semua. Terkadang ada yang berbicara ketika habis gagal dalam suatu masalah. Contohnya si Ahmad, dia gagal waktu tes
anggota polisi. Dia marah kepada Allah, ya Allah nasib saya kok jelek begini, nasib saya kok gini. Tapi ingatlah Allah punya rencana yang lebih baik. Namun Ahmad lalu mendaftar untuk ikut anggota TNI dan alhamdulillah Ahmad keterima. Itulah kenapa Allah terkadang membantah atau mengurangi nasib kita atau menunda keinginan kita. Contohnya, si fulan ingin beli HP dikarenakan HP-nya rusak. Namun Allah menunda tersebut karena si fulan punya kebutuhan yang lain, gitu ya. Jadi tak boleh memaksakan suatu kehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah rencana Allah itu lebih baik, lebih indah dan lebih bermanfaat. Kemudian ayat berikutnya surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang berbunyi, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling kecuali sebagian kecil dari kamu dan masih menjadi pembangkang. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 tadi yang berbunyi tadi, Allah sudah membenarkan kepada Bani Israel. Bani Israel itu orang yang terkadang itu tidak menurut pada perintah Allah. Allah sudah memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembah Tuhan, yaitu Allah, berbaik kepada orang tua, kerabat, dan sahabat, anak-anak yatim. Maksudnya apa? Berbaik hati kepada orang tua sudah saya jelaskan tadi. Kemudian berbaik sangka kepada kerabat atau saudara itu wajib, atau tetangga kanan kiri. Karena ketika kita kesusahan, ketika kita merasa sedih atau kita membutuhkan bantuan, pasti yang datang adalah kerabat atau tetangga kanan kiri. Jadi tolonglah dijaga kerukunan atau keharmonisan antara tetangga kanan kiri. Sekarang banyak orang yang tidak peduli tetangga kanan kiri. Itu salah ya. Contohnya ketika Anda sakit di rumah nggak ada siapa-siapa, pasti yang membantu orang tetangga kanan kiri atau kerabat lainnya. Nggak mungkin orang yang sana jauh di sana, ya nggak mungkin. Pasti orang tetangga kanan kiri dulu datang duluan. Kemudian datang berbuat baik pada teman. Ketika sudah tetangga, teman diperbaiki. Namun dalam memilih teman harus intensif atau selektif ya. Tidak boleh langsung gertak-guri ataupun ikut habis. Banyak teman yang kadang-kadang bisa menyesatkan ya. Jadi kalian harus selektif dalam memilih teman. Kemudian berbuat baik kepada anak yatim. Sesuai dengan Quran yang berbunyi dalam surat Al-Maun, wala yahuddu ala ta'amil miskin la tarunal jahim summa la tarunal yakin. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Di dalam itu banyak yang bisa kita lakukan dalam menjaga atau membagikan harta kita. Di dalam harta kita juga ada harta orang lain. Ya, jadi kita harus sering-sering beramal ya. Tadi kan sudah jelaskan ketika kita meninggal cuma membawa amal-amal sebagai berikut tadi ya. Sudah saya jelaskan tadinya. Kemudian Bani Israel tadi cuma beberapa yang menurut kepada Allah, yang menurut kepada
perintah Allah. Tidak semuanya, dan juga ada yang sedikit. Ya, kita ambil contoh pada zamannya Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada kaumnya untuk beriman kepada Allah selama beratus-ratus tahun. Namun apa akhirnya? Cuma segelintir orang yang bisa ikut Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat bahtera atau kapal yang besar sekali. Ketika waktu pembuatan bahtera atau kapal, Nabi Nuh diejek oleh kaumnya, diejek oleh warga-warga sekitar itu. Nuh kan gendeng ah, panasnya kayak ngene kayak kapal itu besar kasar ya. Dilempar kotoran, dirusak, apa kan? Tapi Nabi Nuh itu sabar. Makanya Nabi Nuh diberi gelar Ulul Azmi. Ada 5 nabi yang diberi gelar Ulul Azmi. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ulul Azmi itu adalah nabi yang punya kesabaran lebih tinggi dari nabi lainnya. Terus ada pertanyaan, Pak, berarti Nabi Hilio gak sabar, Pak? Sabar, namun ada balasnya ya. Kayak Nabi Yusuf itu, ketika diginikan sama umatnya, dia gak sabar langsung lari ke laut. Itu cerita pendeknya. Kemudian tadi, waktu yang telah tiba datang seluruh pengikutnya yang ikut Nabi Nuh, kemudian hewan sepasang, masang-masang semuanya masuk ke dalam bahtera Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh aja tidak ikut dalam golongan Nabi Nuh. Dia dusta, durhaka. Ketika Nabi Nuh memohon matanya, ayo nak ikut bapak nak. Dia nggak mau. Dia malah memilih lari ke bukit yang tinggi atau dataran yang tinggi. Otomatis dia meninggal dalam keadaan tadi. Ya, dia tidak mengikuti perkataannya ayahnya. Jadi sekarang banyaklah orang-orang yang tidak mengikuti apa kata orang tuanya, bilangnya aku mau bebas, aku mau gini. Terkadang orang tua kita mengkekang itu bukan alasan gini, tapi orang tua itu kita sayang pada kita. Dia gak mau kita terjerumus kepada lubang yang jelek atau yang menyesatkan. Terkadang ada anak yang bilang, wis bapak, ikut uripku kok ngapain ngurusi aku. Itu salah besar, salah sekali. Jadi kita sebagai umat Islam, tadi apa yang pertama kita bicarakan dalam pertemuan kali ini? Yang pertama kita simpulkan, kita harus selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Ya, sesama makhluk hidup. Kemudian meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. Semua agama pasti menyarankan atau mewajibkan umatnya untuk beribadah dan berbuat baik, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus selalu menurut kepada orang tua, tidak boleh membantah ataupun mencemooh ataupun memarahi orang tua. Karena kita lahir dari orang tua, apalagi orang tua ibu, ya. Kemudian berbaik-baiklah kepada tetangga, teman, kerabat, anak-anak yatim, anak-anak piatu, dan lain-lain. Mintalah doanya, mintalah bantuan ketika dibutuhkan. Ya, sekarang banyak orang yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat, yaitu lewat handphone. Ketika kita ngopi atau kita ngobrol, kita main HP dengan orang jauh sana, merasa dekat dengan HP. Yang di depan kita sangat jauh di sana,
karena sama-sama main HP ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan keluarga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, rezeki yang barokah, ilmu yang bermanfaat, dan selalu dalam lindungannya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.